Kalau boleh saya tanya, ini bicara tentang masalah DNA ya, dokter ya. Eh, Kalau dalam konsep Al-Quran itu kan bahwa bumi itu qita'un mutajawiratu wa jannatu min a'dam dan seterusnya. Wa zara'un wa nakhlu sunna yusqa bima'i wahid. Di kawasan bumi ini ada qita'un mutajawirat, potongan-potongan kawasan yang saling berdampingan. Nah itu kemudian dari kita tadi tumbuh ada gandum, ada kurma, dan kurmanya juga macam-macam. Yusqa bima'i wahid, disiram dengan satu macam air yang sama dari langit. Ini mengisyaratkan dalam pemahaman saya bahwa kawasan bumi itu memang meskipun airnya sama, munculnya keragaman flora, fauna itu sangat dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki oleh kawasan itu. Iya. Jadi seperti apapun bentuk hujannya, kalau jatuh di Indonesia tentu yang akan muncul adalah pohon-pohon atau tumbuhan yang memang sejak awalnya berpotensi ada di Indonesia. Kalau di Timur Tengah kan baik pohon maupun hewannya ya itu yang akan berkembang. Nah, dalam kajian biologi atau ilmu yang panjenengan disiplin di situ, itu benar nggak kayak gitu? Benar. Jadi dalam proses evolusi makhluk itu akan menyesuaikan di mana dia tinggal. Memang airnya sama, tapi sudut dari matahari kan beda, tanahnya beda, dan seterusnya. Sehingga setiap makhluk akan menyesuaikan dengan lingkungannya yang terbaik untuk generasi penerus. Oke, ini jelas sekali ya. Jadi, alhamdulillah, saya memahami dari ayat Al-Quran seperti itu surah Ar-Ra'd ayat 3 ya. Nah, kedua, ini poin kedua, penting juga menurut saya itu. Bahwa manusia, dabah, binatang melata itu semua telah disediakan oleh Allah bahan makanannya, konsumsinya. Dan apa yang mereka akan makan itu pasti sudah disiapkan oleh alam sekitarnya. Nah, ini benar nggak itu? Sebetulnya kalau konsep seperti itu begini guys, alam itu kan selalu berubah. Jadi tiap kali perubahan yang bisa menyesuaikan tubuhnya dengan perubahan itu, dialah yang akan terus berketurunan. Kita lihat jutaan tahun ada tumbuhan, ada hewan yang punah kan, karena ada perubahan alam. Karena tidak mampu adaptasi. Iya, tidak mampu adaptasi. Istilah bahasa Jawa ora trimo ing pandum. Itu. Ya udah takdir lah itu apa. Ya misalnya dulu dunia sempat mengalami masa es, begitu berubah menjadi lebih hangat, ada yang tahan, ada yang nggak tahan. Yang tahan dia akan berketurunan, yang nggak tahan ya nggak mampu berketurunan. Jangan bicara takdir ya. Ini saya nggak bicara dengan ulama ya, bicara dengan ahli ilmu pengetahuan. Jadi harus ilmunya yang dipakai. Nanti takdir urusan saya dong. Tuh. Iya. Jadi yang mampu menyesuaikan tuh yang berketurunan. Jadi kadang dalam berketurunan itu kan rekombinasi bapak ibu sekian generasi kan. Itu ada yang rekombinasinya membuat kita makin baik, tapi yang tidak rekombinasinya kebetulan tidak mampu menyesuaikan dengan alam ya diseleksi. Menarik dong kalau gitu. Menarik begini. Karakteristik manusia yang berada di satu kawasan itu sangat dipengaruhi oleh iklim, suasana dan alam yang ada di sekitarnya sebagai pelayan mereka. Kan memang alam ini pelayan manusia ya. Artinya bahwa iklim yang ada di Indonesia itu mempengaruhi jenis tumbuhan dan hewan yang eksis tadi. Nah, dan tumbuhan dan hewan yang dikonsumsi oleh manusia itu sendiri juga mempengaruhi karakteristik yang kemudian bisa membentuk tradisi dan budaya. Apa kira-kira seperti itu? Iya betul. Jadi seperti kita gandum aja lah, kan nggak bisa tumbuh di sini. Kita ya cenderung makan beras seperti itu. Ya karakternya sedikit banyak. Kalau bangsa lebih banyak makan daging, orang Arab kan lebih banyak makan daging, cenderung lebih temperamental daripada kita yang lebih suka makan sayur. Maksud saya itu. Karena di Indonesia tumbuhan itu bisa tumbuh sepanjang tahun. Tapi kalau di negara 4 musim, begitu musim gugur dia berhenti tumbuh. Tapi kalau hewannya kan ada setiap tahun, setiap musim gitu. Karena rata-rata hewan yang kita konsumsi itu kan umurnya tahunan. Jadi dalam 4 musim ya dia tetap tumbuh. Iya, artinya kan ini saya lagi-lagi menangkap dari pesan Quran ya. Allah menciptakan makhluk berupa binatang buas. Dia punya spare part, bahan bakarnya itu daging-dagingan kan. Iya. Dia akan mengalami ketidakstabilan badan apabila dia mengkonsumsi bukan bangsa daging ya. Ada omnivora, herbivora, karnivora kan. Juga unggas. Allah siapkan unggas itu tentu dengan biji-bijian. Dia akan sangat menderita kalau disuruh makan yang bukan biji-bijian. Atau
binatang ternak, dia akan makan dedaunan rumputan. Dia akan tersiksa kalau terhenti tidak makan dedaunan rumputan, apalagi diganti dengan yang lain. Nah, apakah ini bisa berbanding terbalik? Ketika orang akan dibentuk karakternya, maka tergantung mau jadi apa dia. Kalau misalnya dia dikasih makan daging terus-terusan, maka karakternya akan mendekati lah. Mendekati binatang buas, kekerasannya kan. Ya. Atau kalau dia banyak makan daun-daunan, misalnya kita dari kecil makan daun-daunan terus, ya mungkin karakternya seperti binatang ternak yang gampang diatur, gampang dikibulin gitu loh. Tapi kalau mungkin biji-bijian sedikit berjiwa seni gitu loh, berkicau kayak burung misalnya itu. Itu gimana dok? Begini, kalau manusia itu kan omnivore. Jadi dia tetap butuh protein hewani, dia tetap butuh protein nabati, harus imbang ya. Kalau kurang protein hewani, kita tidak bicara tentang makanan yang dimanipulasi loh ya, kita formulasi. Iya, makanan yang disediakan alam maksudnya. Itu kita tetap butuh protein hewani agar protein kita lengkap. Tapi kalau berlebihan ya kurang bagus juga. Kolesterol terlalu tinggi itu kan contoh kita terlalu tinggi berlebihan proteinnya. Makanya kalau ahli gizi bilang makanlah yang seimbang. Jangan berlebihan di satu jenis nutrisi saja. Kita tetap ganti-ganti. Singa pun ya, singa atau harimau itu tetap butuh sayur, butuh serat. Tetap ya? Iya, sekali waktu dia harus makan rumput itu. Iya, kucing itu sama. Iya, iya. Seperti ayam atau bebatuan buat apa blender kan? Ya, dengan juga menggiling bijian, dia makan mematuk pasir itu. Hanya mungkin mereka porsinya sudah konsisten ya? Iya, tidak berlebihan. Beda dengan kita kan? Kita mau lebih, kita selera. Kita ada selera. Sakar PDW. Gitu. Tapi mungkin bisa digambarkan begini dok ya. Kalau manusia dominan makan daging-dagingan, maka karakternya agak miring sedikit ke binatang buas itu. Itu ada pengaruh nggak secara kejiwaan itu? Kalau saya rasa di tempat dia seimbangnya banyak tumbuhan pasti akan geser kayak. Geser. Tapi kalau dia kayak orang Eskimo di mana tumbuhan itu sulit, ya naturalnya dia makan banyak hewan karena sulit dicari tumbuhan. Tapi kalau kita udah disediakan Allah banyak sayuran, ya sudah ratusan tahun kita menyesuaikan makan dengan banyak sayuran. Begitu kita terlalu banyak daging, pasti ada masalah. Contoh aja ya, kalau Anda perhatikan, raja-raja itu rata-rata umurnya nggak ada yang panjang. Kenapa? Terlalu banyak makan daging. Nah, itu dia tuh. Wah, ngeri juga nih, makanya untung orang miskin seperti kita ini. Coba raja-raja perhatikan jarang umurnya tembus umur 50. Tapi justru hewan-hewan yang banyak makan sayuran nggak panjang umurnya, kambing setahun udah dipotong dia. Kalau hewan yang umurnya panjang tuh metabolismenya lambat, geraknya lambat, kura-kura Galapagos bisa 200-300 tahun. Kura-kura itu? Iya, terus hiu di mana ya, di Norwegia saya lupa jenis hiunya, itu bisa 500 tahun, tapi geraknya lambat. Dan mereka nggak punya predator aslinya, jadi nggak ada yang maksa mereka ngejar lari cepet gitu. Oke, secara teori orang yang banyak makan dibandingkan yang sedikit makan lebih panjang mana umurnya? Lebih sedikit makan sepertinya. Makanya para orang-orang soleh terdahulu, orang-orang soleh panjang-panjang umurnya mereka tirakat. Dan yang disebut, dulu orang Jawa kan yang disebut orang hebat itu adalah orang yang lebih dekat dengan Tuhan, dan semakin dekat dengan Tuhan dia semakin jauh dengan materi kan itu. Itu yang bikin mereka panjang umurnya. Ada memang yang tidak panjang umurnya, tapi mereka yang minta sendiri, aku sudah kangen sama Tuhan gitu masalahnya kan. Kalau manusia itu ada masa tumbuh dan ada masa berhenti tumbuh. Pada masa tumbuh jangan sampai kekurangan gizi. Tapi masa berhenti tumbuh jangan sampai kelebihan gizi. Harus pas. Kalau anak-anak kekurangan protein ya dia pikirnya lambat. Sekarang kalau anak kekurangan protein dewasa ya, oke umurnya panjang. Tapi kalau dia bodoh buat apa? Beban peradaban kan? Dia pikirnya kurang ya? Iya, dia pikirnya kurang. Makanya banyak orang yang terlalu susah akhirnya hilang pikiran, nggak punya pikiran kan? Iya, makanya itu tetap anak-anak harus cukup gizi. Itu latihan buat ibu-ibu kalau puasa ya. Anak latihan puasa, tapi jangan sampai anaknya kurang gizi. Masya Allah. Ya, jadi berapa protein diasup, harus sahur, harus buka, itu tetap harus diperhatikan. Tapi kalau kita dewasa ya kita mengendalikan diri kita udah nggak tumbuh lagi. Kita tidak membutuhkan protein seperti anak-anak, tapi kita tetap butuh protein karena protein itu kan siklus ya. Ada yang dibuang lewat keringat, kencing, segala macam. Cukup menggantikan itu aja, jangan sampai lebih surplus. Kalau surplus itu ya kayak tubuh kita jadi tempat pembuangan akhir ya gitu. Benar ya. Benar. Sebenarnya kan anak-anak kecil itu kan tidak punya gigi, karena memang konsumsinya kan susu. Iya. Tuhan tidak siapkan gigi untuk mereka supaya memang disiapkan minum susu kan. Pas berarti ya. Nanti orang sudah tua juga kan giginya berguguran persatu. Artinya kamu hentikan, jangan banyak makan yang keras-keras lah, yang lembek-lembek lah. Pundaknya sudah tidak kuat lagi, artinya apa? Tugasmu bukan mikul sekarang, tetapi tugasmu menundukkan diri kepada Tuhan, kan mendekati diri kepada Tuhan. Nah lambungnya juga nggak kuat lagi makan yang pedas-pedas kan? Ya sudah, kamu yang air putih aja, Zam-Zam lah gitu kan, yang anyes-anyes. Saya kira seperti itu ya dok ya. Saya jadi penasaran dong, kalau kayak bicara pedas. Nah, Adam dulu kenal sambel nggak ya? Karena kan kita tahu cabai pedas pertama itu dari Amerika Latin. Kalau kayak tahu persa sendirilah, cabai Majapahit itu kan nggak gitu pedas ya, cabai Jawa. Jadi pedas-pedesan itu ya sejak kita dijajah Belanda itu mereka
bawa tembakau, bawa cabai ke kita. Tapi nanti dulu ada seorang pakar sejarah dari Timur Tengah namanya siapa yang nyusun buku namanya Via Indonesia tuh. Okay. Dia nulis bahwa pertama kali dia menemukan makanan yang merah, manis, dikira gula, dikira manis malah pedas itu di Indonesia. Jadi dia naik kereta dari Jakarta ke Surabaya, di dalam kitabnya itu dia tulis tahun 62. Tahun 62 ditulis dikira makanan enak, pas dimakan terbakarlah mulutku. Nah itu dia, orang sini nyebutnya cabai katanya. Tapi apakah cabai itu memang imigran dari Amerika atau memang? Kalau cabai rawit ya, tapi yang dikatakan pedas oleh bangsa bukan bangsa Indonesia itu, merica pun dikatakan pedas. Nah itu yang disebut sama Muhammad Ali itu di bukunya saya Ali Syawal pagi. Itu rempah-rempah mungkin. Cabai. Oh, cabai. Dia sebut bahwa orang nyebutnya cabai di sini. Ya cabai Jawa kan ada pedesnya, cuma mereka nggak kebiasa sepedes. Yang paling gila memang Amerika Latin, cabai paling pedas. Gitu ya. Baik, kita ini ngomongin makanan terus jadi nggak enak juga, padahal kita udah makan kan. Kita ingin pindah ngomongin ya. Itu setiap daerah membentuk karakter tersendiri dan kita mudah mengenal sekarang. Begitu bertemu orang, ini, oh Cina ini, dari mana? Sipit. Ini ketemu orang nih hidungnya mancung tinggi, putih. Wah ini cahenya ini. Kita lihat orang yang bibirnya agak tipis-tipis, kemudian hidungnya mancung dan matanya agak cung sedikit. Itu India. Nah, bentuk wajah dan tipologi badan itu kan memang dibentuk oleh alam lingkungannya ya. Berarti dokter ya, kalau begitu migrasi orang dari satu tempat ke tempat yang lain itu meniscayakan akan ada perubahan bentuk fisiknya, secara fisik ya. Misalnya orang Arab pindah ke Indonesia, itu lama-lama ada adaptasi wajahnya lama-lama jadi kayak ke Indonesiaan. Apa begitu? Begini, kalau penampilan kita itu nggak hanya alam, jadi genetika dan alam. Contoh ya, tahun berapa ya saya lupa, nggak 4 tahun yang lalu lah. Itu ada jasad manusia ditemukan di Inggris. Ternyata itu masih ada satu keluarga dia. Jadi ini pakai mitokondrial DNA garis ibu ya. Berarti mungkin keturunan saudara perempuannya atau keturunan bibinya ada 10.000 tahun yang lalu, jarak keduanya 10.000 tahun yang lalu. Ternyata paman jauhnya ini di Inggris kulitnya gelap. Baru datang dari Afrika. Jadi perubahan warna kulit ini selain rekombinasi perkawinan sekian generasi, itu juga interaksi dengan alam. Kita orang Indonesia ini kalau genetiknya sangat dekat dengan Cina. Tapi kenapa kita jadi sawo mateng, matanya bulat, mereka tetap sipit? Ya karena interaksi dengan alam. Mereka lihat salju, matanya lebar, ya buta juga. Apa silau loh kalau dilihat salju itu? Kita kan cenderung gelap, hutan kita rapat, ya mata kita lebar. Lebih menguntungkan yang matanya lebar daripada yang sipit kalau di sini. Itu makanya kalau genotype itu hanya gen kita, tapi begitu berubah jadi penampilan itu adalah gen plus lingkungan. Oke, jadi benerlah konsep Quran ya, bahwa alam akan membentuk orang, di samping juga manusia akan membentuk lingkungan. Tapi kebanyakan kita kalah dengan alam ya, karena tidak mengkaji. Kalau ilmuwan kan mengkaji. Bisa saja satu saat bangsa Indonesia karena kemampuan mengolah alamnya, bisa saja satu saat orang-orang kita itu matanya bukan belok lagi, tapi bisa sipit saja. Mungkin seperti itu. Artinya kita bisa pesanlah kepada alam ya kan yang membentuk kita. Oke, kalau begitu berarti perubahan melalui migrasi manusia dari satu daerah ke daerah yang lain itu sangat niscaya ya. Tapi mungkin ada yang dia tidak akan bisa diubah oleh manusia. Itu barangkali ilmu panjenengan itu. Kemanapun orang itu pindah, masih ada nggak yang tersisa pada sosok itu yang bisa bercerita kepada alam sekarang, kepada kita hari ini bahwa, oh aku asalnya dari sana gitu. Oh ya. Jadi gini, secara genetika itu ada yang diploid dan ada yang haploid. Bedanya apa diploid itu? Haploid itu tidak punya pasangannya, tidak punya kembaran gitu. Kalau diploid itu punya kembaran. Jadi dua kromosom yang identik gennya ini punya kembar yang nggak identik banget, tapi punya pasangan gitu kayak. Itu bisa bercampur, bertukar dari ayah dan ibu. Misalnya golongan darah lah. Misal golongan darah ayah A, ibu B. Ayah ini ternyata heterozigot, ibu heterozigot berarti AO, BO. Maka anaknya bisa golongan darah AB, golongan darah O, golongan darah A dan golongan darah B. Itu kan berekombinasi. Itu berekombinasinya sudah sekian generasi, tapi ada yang tidak berekombinasi namanya DNA yang haploid. DNA yang haploid ini cuma ada 2 di kita, di kromosom Y dan di mitokondrial DNA. Kalau di kromosom Y, ya dari kakek pertama kita, dalam keyakinan kita Nabi Adam ya, itu terus nggak berekombinasi dengan pihak besan, diteruskan kita. Tiap kali mutasi ya diakumulasi. Misal kalau katakanlah 5.000 tahun lalu mutasinya udah berjumlah 2.000, sekarang di generasi kita mungkin sudah 2.500. Karena itu terakumulasi tiap kali mutasi. Sedangkan dari pihak ibu namanya pakai mitokondrial DNA. Kenapa dia jadi haploid? Waktu pembuahan
mitokondrial DNA di sperma itu ada di ekor. Begitu membuai, ekornya copot. Tidak ikut kepalanya ya? Iya, dia ikut kepalanya. Akhirnya kita hanya menerima mitokondria dari ibu. Makanya mitokondria itu hanya diwariskan oleh anak perempuan. Kita menerima dari ibu sebagai laki-laki ya. Tapi kita nggak mewariskan karena sperma kita waktu membuahi sel telur istri kita, ekornya copot. Oh. Tapi kan yang adik perempuan kita Iya. juga bawa mitokondria, sel telurnya kan nggak punya ekor, nggak punya apa, nggak ada yang copot. Karena itu dua dari yang tidak berekombinasi ini bisa dipakai melacak misalnya jalur migrasi. Terus apa lagi ya? Jalur migrasi itu kan bisa melacak misalnya penyebaran penyakit dan segala macam yang bawaan manusia gitu. Seperti itu. Karena saking panjangnya gitu. Ya kalau orang Arab mungkin bilang nasab, itu kan nasab jalur ayah atau nasab jalur ibu lurus gitu aja. Nah, kita masuk deh ini. Oh, ini kan nasab ya. Mungkin bisa dipetakan secara global hari ini haplogroup itu jumlahnya ada berapa banyak kira-kira? Wow, banyak sekali ya. Ya. Jadi gini, sesuatu dikatakan haplogroup kalau terbentuk mutasinya itu paling enggak berjumlah 1% populasi keturunan moyangnya. Jadi kalau moyangnya udah katakanlah 10.000 orang, berarti tes DNA kalau 1% kan 100 orang nih. Ada 100 orang tes DNA, mereka ternyata punya kakek sama, ya baru dibilang satu haplogroup. Makanya kalau kita membentuk haplogroup, kitanya sendiri sudah jauh meninggalnya mungkin, baru di cucu kita keberapa gitu. Itu baru ketahuan satu haplogroup gitu. Saking jauhnya ya? Ya. Haplogroup itu kan kalau ke bawah nggak berubah, bercabang. Seperti ke haplogroup keturunan Nabi Ibrahim, setahu saya ada 5 cabang. Putranya Nabi Ibrahim kan lebih dari 5. Yang mungkin yang lain bisa jadi berganti jalur perempuan, anak keturunan laki-lakinya habis, atau memang belum tes DNA saja. Bisa jadi seperti itu. Iya, dari Ibrahim itu kalau tidak salah J1 ya? Ya, tapi tidak semua J1 itu keturunan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu kan sekitar 5.000 tahun lalu plus minus. Sementara J1 itu ada 38.000 tahun yang lalu. Sudah ada sebelumnya? Iya. Oke. Tapi itu berarti masih dimungkinkan bahwa J1 yang ada hari ini mungkin ke Ibrahim ya? Ya. Berarti Nabi Muhammad J1 juga? J1. Prinsip haplogroup itu begini, Kiai. Haplogroup itu adalah sekelompok laki-laki atau manusia, sekelompok laki-laki kalau kita bicara haplogroup laki-laki ya. Tapi kalau haplogroup perempuan itu laki-laki dan perempuan. Bisa ya? Lah kan kita mewarisi mitokondrial dari iya ibu. benar-benar. Nah, tapi kalau haplogroup laki-laki kita hanya mewarisi kromosom Y dari ayah. Makanya penting itu nasab perempuan itu dibahas. Jadi kalau haplogroup itu prinsipnya gini, satu kelompok laki-laki yang berbagi kesamaan genetik karena berasal dari satu orang kakek yang sama. Dari satu kakek yang sama. Karena itu keturunannya Nabi Ibrahim ya harus sama haplogroupnya dengan kakeknya. Sampai kapanpun ya? Iya, sampai kapanpun. Ke bawahnya bisa membentuk haplogroup cabang, tapi kan haplogroup cabang. Oke, sekarang kalau begitu berarti antara Nabi Ibrahim dengan antara Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad sama, J-nya sama ya. Nah, tapi ada perbedaannya di antara. Ya, cabangnya mungkin akan berbeda kalau Nabi Muhammad membentuk punya keturunan laki-laki. Nah, ketika Nabi Muhammad tidak punya keturunan laki-laki, ya tidak menurunkan cabang haplogroup. Berarti sekarang Hasan Husain itu haplogrupnya siapa? Ali atau Nabi Muhammad? Ali. Nah, itulah. Jadi secara nasab genetika Hasan Husain itu kan bin Ali. Ya, paternalnya bin Ali. Paternalnya bin Ali bin Abi Thalib, bukan bin Muhammad ya. Ya, kalau catatan genetika tetap bin Ali. Itu menarik ya, ayat Quran mengatakan maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullah khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah seorang laki-laki siapapun di antara kamu. Tapi dia adalah utusan Tuhan dan penutup nabi-nabi. Jadi Nabi Muhammad itu tidak dibicarakan dengan umatnya hubungan darah nasabnya. Yang dibicarakan adalah bagaimana kasih sayang dia pada umatnya. Makanya kata Ar-Razi, kenapa disebut aba ahadi walakin rasulullah bukan bapak? Ya karena Muhammad itu memperlakukan umatnya semua melebihi perlakuan ayah pada anak-anaknya. Saya sayang pada anak saya, tapi sayangnya Muhammad pada saya jauh lebih besar. Oleh karena itu maka, karena Rasul itu menjadi bapak kita semua, bapak umat Islam, istri Rasul adalah ibu kita. Ya. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi Muhammad itu adalah ibunya orang beriman, maka haram dikawini. Ya. Ini sangat menarik sekali di sini. Jadi ketika tadi sampaikan bahwa Hasan Husain itu adalah secara haplogrupnya adalah melanjutkan Ali bin Abi Thalib, bukan melanjutkan Muhammad. Enggak. Walaupun atasnya sama. Ya. Samanya itu di titik Abdul Muthalib karena Nabi Muhammad dengan Imam Ali kan ketemunya di Abdul Muthalib. Betul. Jadi kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib juga. Dan ke atasnya seterusnya lah. Nah, yang menarik adalah ada statement dari Syekh Ali Jum'at. Ini saya ingin ulang dulu ya, bahwa berdasarkan ayat dan konsep haplogroup tadi, sebenarnya
mereka yang sekarang kita sebut sebagai dzurriyyah Rasulullah, kan semuanya dari Hasan dan Husain. Itu secara genetika dia bukan lagi bernasab kepada Muhammad SAW, tetapi kepada Ali bin Abi Thalib kan? Iya. Dan memang akan mengundang pertanyaan, ketika Hasan Husain dianggap sebagai dibinkan kepada Muhammad bin Abdullah, kita boleh bertanya dong, Ali punya anak enggak? Punya. Kalau orang jawab tidak punya karena sudah kepada Muhammad, kan masalah baru. Kayak gitu ya. Jadi Imam Ali kan anaknya 5, yang laki-laki ya. Sampai sekarang ternyata cabangnya juga 5 gitu. Ya, yang 2 memang Hasan dan Husain. Yang Imam Hasan belum selesai. Anaknya banyak pemetaannya. Haplogrup cabangnya itu belum selesai. Tapi kalau bapaknya sama, FGD 10.500 mau istri manapun. Dari masing-masing istri sama semua. Ini menarik dari pernyataan dari Syekh Ali Jum'ah, pernah saya baca kitabnya itu, dalam juga ada ceramah beliau di diskusi bahwa beliau mengatakan bahwa keturunan Hasan dan Husain, meskipun dari jalur perempuan itu punya hak asyaraf, kemuliaan. Jadi kalau syarif, syarifah, maka walaupun sudah turunan dari perempuan, dia tetap punya hak kemuliaan itu, punya kemuliaan itu. Kan kesannya bahwa Syekh Ali Jum'ah menyamakan turunan Rasul mulai Hasan dan Husain itu sama saja, baik lurus laki-laki semua maupun ada perempuannya atau perempuan semuanya. Ini pandangan gimana? Kita yakin Nabi itu di antara kita paling penyayang dan paling adil. Dia tidak akan membedakan antara cucunya dari garis Hasan dan Husain atau garis Zainab atau garis Ummu Kulsum, semua cucunya. Bahkan saya pernah dengar Nabi itu ketika ditanya siapa orang yang dicintainya, ketika dapat hadiah kalung kan ya, akan diserahkan kepada siapa Nabi? Nabi kan jawab kepada orang yang paling aku cintai. Ternyata Umamah, Sayyidah Umamah kan, yang ayahnya itu bukan Bani Hasyim. Iya betul. Berarti Nabi itu ya penyayang ke semua cucunya gitu. Ya, maksud saya kita mau bicara soal gen tadi ya, soal haplogrup tadi ya. Kalau dalam statement Syekh Ali Jum'ah mengesankan bahwa turunan Hasan Husain, baik yang lurus maupun yang lurus laki-laki maupun yang perempuan, itu memiliki hak syaraf, kemuliaan. Seakan-akan nasab dari Hasan Husain ke bawah tidak harus laki-laki untuk disebut sebagai dzurriyyah Rasul. Kalau itu istilahnya dzurriyyah Rasul kan. Nah, tetapi secara apa ya? Kalau dari ilmu genealog tadi itu ya, apa namanya? Haplogrup itu sebetulnya memungkinkankah ada jalur laki-laki lurus terus memiliki apa namanya? Haplogrup yang sama melalui jalur perempuan lurus beberapa orang itu. Kalau jalur perempuan lurus itu sayangnya tidak ada catatan, tapi paling panjang itu malah jalur perempuan lurus. Jadi dari Khadijah, kemudian ke Fatimah, kemudian Ummi Kulsum. Ummi Kulsum itu seingat saya punya anak Roqayyah. Roqayyah menikah 2 kali kan. Yang suami pertama itu punya anak perempuan 1, suami kedua itu punya anak banyak, dan seingat saya perempuannya 2, jadi 3. Setelah itu kan gonjang-ganjing antara Umayyah dengan Abbasiyah itu tidak ada catatan lagi. Tapi setidaknya 5 generasi ini perempuan terus. Lurus perempuan. Lurus. Ya? Andai kata itu tercatat, ya itulah yang paling sahih durian Nabi lah, wong lurus lempeng soalnya. Tapi lempeng perempuan ya. Lempeng perempuan. Nah itu, jadi kita akan sering mendengar bahwa nasab itu dinisbatkan kepada laki-laki dan itu memang Quran ya. Ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka dengan ayah-ayah mereka. Tetapi ada konsekuensi. Di surat yang sama, di surat Al-Ahzab, kan disebutkan maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tadi kan panggillah orang nasab lewat bapaknya. Muhammad bukan bapak seorang pun di antara kamu. Kan secara tidak langsung bisa kita pahami lah, sekilas yang gampang aja. Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki. Des oleh karena itu maka tidak ada seorang laki-laki pun yang berhak menisbatkan nasab kepada Nabi Muhammad. Kan seperti itu. Iya. Nah, sekarang kita cek misalnya, apakah haplogrupnya Hasan dan Husain? Ya kan? Hasan dan Husain itu sama dengan Nabi Muhammad sebagai kakek dari ibunya atau sama dengan Ali bin Ali bin Abi Thalib sama dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad? Ya pasti deket Ali. Nah, kalau begitu kan jelas masalahnya. Kalau dengan Nabi Muhammad walaupun kakek kandung ya, tetap kakek kandungan walaupun lewat ibu. Itu bedanya mungkin ketemunya di Sayyid Abdul Muthalib kalau dengan kakek kandungnya kalau haplogrup. Oh iya betul. Ketemunya di situ. Sekarang jadi, berarti sini si Hasan Husain nyabang sini, Nabi Muhammad nyabang sini gitu. Karena yang seangkatan dengan Rasulullah ya, yang sudah tes DNA ya, itu Ja'far punya haplogrup sendiri, Ja'far bin Abi Thalib. Terus Ali. Nah, yang lain belum ketahuan. Ali dengan Ja'far sudah ada beda dikit ya? Beda, keturunannya beda sampai sekarang. Beda 1 waktu itu. Kalau sekarang beda 9-10 generasi sekarang. Hari itu sudah beda 1 ya? Beda 1. Yang sezaman. 1 itu kan nilainya bisa 70 tahun, bisa gini. Mutasi yang terlacak sekarang di generasi atasnya Abi Thalib, itu bisa jadi terjadi mutasinya itu zaman Abi Thalib, bisa jadi zaman Abdul Muthalib atau bapaknya Abdul Muthalib.
mutasi yang abadi itu Kiai, yang sampai kiamat nggak hilang, itu per 3 atau 4 generasi. Cuma segitu ya. Iya, tapi kan bisa buat ngitung. Misalnya nih, kita dengan yang di Afrika sana haplogrup A, A00, kita A0T yang keluar Afrika itu. Bedanya kan sekitar 2000 berapa ya? 2300. Tinggal aja 2300 itu, katakanlah 2300, saya nggak ingat tetapnya. Per satu mewakili 3 atau 4 generasi. Kita rata-rata 3,5. Kalau 3 generasi 100 tahun kan tinggal dihitung. Berapa ratus ribu tahun yang lalu kita dengan kakek pertama kita gitu. Oke, sekarang gini. Ini Nabi Muhammad SAW, ini Ali bin Abi Thalib ya. Ya. Bapaknya kan kakak adik. Mbahnya satu. Ya. Nah, Nabi Muhammad dan Ali itu kan beda. Barangkali bisa diingat kode J1-nya berapa, Ali berapa, Muhammad. Nabi Muhammad nggak bisa karena nggak punya anak laki-laki. Enggak, beliaunya sendiri lah. Ikut kakeknya. Kalau kayak gitu ikut kakeknya karena kakeknya FGJ 8703 kan. Imam Ali juga FGJ 8703. Sama dengan Muhammad. Iya, karena dari kakek yang sama. Sekarang Hasan Husain berapa? Hasan Husain ikut Ali FGJ 10.500. Bukan FGJ 83. 10, itu kan FGJ 10.500 itu cabangnya 8703. Berarti antara Hasan Husain dengan Muhammad sudah berbeda ya? Sudah berbeda. Tapi lebih dekat mirip dengan Ali-nya. Ya pasti. Kalau misalnya Nabi Muhammad ini punya anak laki-laki, dia nggak akan ikut haplogrup FGJ 10.500 karena itu miliknya Ali, bukan milik Muhammad. Gitu. Jadi gampangnya gini aja pemirsa ya. Ini Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Iya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Iya. Dari Abdul Muthalib pecah jadi 2. Iya. Itu pasti ada beda sedikit ya? Ada. Sudah ada pergeseran. Begitu turun dari Abu Thalib ke Ali, itu udah bergeser. Dari Abdullah ke Muhammad geser kan? Berarti otomatis antara Ali dengan Muhammad sudah agak jauh dong? Iya. Kalau sekarang Mama katakanlah Rasulullah punya anak laki-laki, bedanya makin jelas lagi karena keturunan Imam Hasan dengan keturunan Imam Husain aja. Beda mutasinya itu sekitar 9 sampai 12. Nah, oke, kalau itu ketahuan banget nih. Ini Muhammad dan Ali sudah beda. Iya. Anggap saja ini A, ini B, ya kan? Anggap agak A100, A101 misalnya atau sebaliknya. Nah, anak dari Ali bin Abi Thalib ini tentu sudah mulai menjauh berbeda dengan Rasulullah ya. Iya. Karena sudah melewati perempuan kan. Itu secara genetika ya. Dan iya, kalau gitu berarti kan keterjagaan nasab Ali yang ada sebetulnya hari ini ya. Kalau saya sih memandang gini, kayak semua durian Nabi, mau jalur manapun tuh sederajat. Tidak ada keturunan Hasan atau Husain tuh lebih tinggi derajatnya dibanding keturunan Ummi Kulsum atau keturunan Zainab. Mereka tetap cucu Rasulullah. Secara genetika darah apa namanya? Itu gimana itu? Nah itu sudah susah. Makanya orang cari gampangnya karena ibunya Hasan dan Husain ini kan Fatimah. Tapi penanda genetik yang bisa dipakai punya Imam Ali. Iya bapaknya. Kan? Iya, yang dipakai jalur panjang itu. Tetapi kan kita nggak boleh merendahkan misalnya keturunan Hasan Husain yang lewat garis perempuan. Kan itu nggak mewarisi kromosom di Imam Ali. Tetap itu, kalaupun hidup di zaman, disatukan di hidup zaman yang sama, Nabi yang tetap dilarang menikahi mereka karena itu cucunya. Saya yakin Nabi akan bersikap adil ke cucu-cucunya. Mau lewat jalur manapun. Itu tetap cucunya. Nggak akanlah Nabi itu mengingkari cucunya. Iya, ya sekira ya. Nah terus sekarang kan kita sudah jauh berjalan ya hari ini. Kalau dalam kajian riwayat atau hadis itu kan ada jarah wa ta'dil yang selalu berubah-ubah lah. Misalnya penetapan sebuah hadis itu sahih, Al-Bukhari punya konsep sendiri. Muslim sebagai muridnya menemukan juga teori sendiri. Dan umat Islam hari ini menerima dua-duanya. Walaupun mungkin yang ada dalam Sahih Muslim kalau diukur dengan tes DNA-nya silsilah mustalah hadis Bukhari, dia nggak akan lulus. Misalnya persyaratan pasti bertemu antara murid dengan guru. Kalau Muslim tidak, hanya diduga bertemu sudah diterima asal satu zaman. Nah, gitu. Nah, sekarang orang penentuan untuk mengambil kesimpulan bahwa si A memiliki jalur nasab kepada si B, kepada si C, kepada si D. Itu persentase akurasinya berapa persen tuh dokter? Begini kayak ya, ketika orang dinasabkan tuh yang penting tidak tertolak dulu secara genetik gitu. Jadi gini, kalau misalnya keturunan Nabi Ibrahim, misalnya cabang Sayyid Adnan dengan cabang Nabi Harun, maka jarak genetiknya harus ketemu kakek yang umurnya kurang lebih 5.000. Bagaimana kalau misalnya ketemu umurnya 70.000, ya otomatis tertolak. Dalam keadaan serba belum pasti dulu, itu kita tolak dulu yang tidak mungkin.
nanti akan ketemu yang mungkin-mungkin, baru kita kerucutkan terus-menerus. Setelah misalnya tinggal jilid 1 dan jilid 2 gitu ya, yang mungkin karena kakek bersamanya semua dengan Nabi Ibrahim, kita hitung laju pertambahan populasi dari zaman Nabi Ismail sampai sekarang. Misalnya per laki-laki itu ternyata punya anak rata-rata 1,3. Ya kita pakai logaritma sampai kira-kira zaman Nabi Ismail 5.000 tahun lalu, benar nggak kakeknya itu masih lebih dari 1? Tapi kalau 3.000 tahun lalu tinggal 1 orang, ya kita gugurkan. Kemungkinannya jadi kecil gitu loh. Ilmu pengetahuan itu kan pakai pendekatan, bukan memastikan. Iya, betul. Tapi kalau tertolak, itu menurut saya sudah pasti tertolak. Tapi kalau mungkin, kita pilih yang paling mungkin. Paling dekat ya? Iya. Kenyataannya sekarang ya, Nabi Ibrahim anaknya berapa? Kalau nggak salah 12 atau berapa ya, dari 4 istri. Itu sampai hari ini yang tes DNA 5 cabang itu. Apakah itu dari cucunya atau anaknya kita belum tahu. Bisa jadi pembentukan cabangnya itu, tapi ternyata dari 2 cabang ini Nabi Ismail dan Nabi Ishak yang secara tradisi lisan ya banyaknya. Kan Bani Ismail itu nggak nyatet nasab loh, Mas. Yeah. Cuma mereka ingat kakek pertama kami Tamim, misalnya kakek pertama kami Otaibi gitu. Itu secara tradisian Bani Ismail. Ternyata cabang ini ketemu di kakek bersama 4.600 tahun yang lalu. Nah, bagaimana kalau ternyata yang katakanlah Nabi Harun punya yang haplogrup G sama dengan Mbak Alawi gitu. Dihitung nih perbedaannya. Loh, ketemu kakek bersamanya 20.800 tahun yang lalu. Menurut kalian masuk akal nggak Nabi Ibrahim 20.000? Sangat tidak mungkin ya? Nggak mungkin. Sama itu haplogrupnya G, sama-sama G. Tapi jam di tubuh mereka, jam perjalanan sejarah dengan kakek terakhir mereka yang sama, itu 20.800 tahun yang lalu. Kita tolak. Dalam pendekatan masih proses gini, kita dulu kan menolak. Makanya saya setuju NU itu, tes DNA bisa menolak nasab. Kalau memastikan butuh banyak tambahan data. Seperti tadi, ternyata ketemu 2 haplogrup yang sama-sama kayak bersamanya 40.800 tahun yang lalu. Terpakai kita persamaan matematika menggunakan laju pertambahan populasi dari Nabi Ismail dulu. Jadi bertingkat pendekatan itu. Nah, secara teori ya, kan kita harus ada pembuktian secara empiris itu. Uji tes DNA itu memberikan jaminan kepastian ya, bahwa si A adalah turunan si B berdasarkan ini. Itu nilai akurasinya itu, pasti benernya itu berapa persen tuh? Kalau saya bilang begini, ketika ada 10.000 mutasi ya, yang tidak terbaca itu paling cuma 1. Berarti bisa di atas 90% kan? Cuma begini Kiai, misal ya, A, B, C, D ini berurutan kakek dan cucu gitu ya. Yang tengah ini nggak kebaca. Bukan berarti nggak ada loh ya, nggak kebaca. Tapi bapaknya ada, cucunya ada. Bisa ketemu masih? Ketemu. Dan itu pasti akurat? Pasti akurat. Oke, kalau begitu begini. Karena itu haplogrup itu bukan ditandai 1 mutasi. Jadi kalau keturunan Nabi Ibrahim, maka dari Nabi Ibrahim ke bapaknya sampai Adam harus ketemu. Walaupun mungkin hilang kebaca 1, 2, tapi kalau misalnya 2.000 mutasi nggak kebaca satuan, cuma keloncat 1 aja. Nah, untuk sekarang ini, kira-kira berapa persen ya nilai akurasinya? Kan belakangan panjenengan menetapkan bahwa para Habib itu, Mbak Alawi itu mustahil keturunan Nabi Muhammad ya, karena Ibrahim juga tidak, kan gitu. Nah itu secara ilmiah itu akurasinya ya, pasti benarnya itu berapa persen kira-kira? Kalau penolakan saya bilang sampai 100%. Untuk penolakan loh ya. Iya. Karena datanya hari ini nggak mendukung. Saya menemukan dengan Kohanim sesama haplogrup G, kakek bersamanya 20.800 tahun yang lalu. Dan Bani Tamim yang kebetulan ada haplogrup G. Bani Tamim ini haplogrup J1 ada, G ada. Yang J1 cocok, mereka ketemu dengan keluarga Nabi Muhammad di Sayyid Anan. Hitungan waktunya cocok. Tapi Bani Tamim yang haplogrup G dengan Balawi yang haplogrup G, kakek bersamanya kapan? 14.800 tahun yang lalu. Itu masuk akal nggak itu Sayyid Anan? Iya, ya. Antara Sayyid Anan dengan Nabi Muhammad jaraknya berapa? Cuma 21 generasi. Ya, ini saya kira artinya panjenengan yakin bahwa Habaib itu bukan cucu Rasulullah? Garis laki-laki bukan. Tapi kalau garis lain saya nggak bisa memastikan. Karena? Ya bisa aja dari jalur perempuan kan bisa kan. Misalnya neneknya entah keberapa Sarifah. Apa tidak bisa dikorek itu lewat DNA? Oh, cuma maksimal 8 generasi ke atas itu pun kalau ada sepupunya. Itu udah nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi kalau jalur laki-laki karena sifatnya non-rekombinan, saya pikir udah nggak mungkin mereka keturunan Nabi Ibrahim udah nggak mungkin. Iya, dulu orang ketika terjadi maksiat ya, katakanlah terjadi sesuatu antara Yusuf dengan Zulaikha, kan perlu ada pembuktian. Kalau pengakuan Zulaikha kan dia diperkosa. Iya. Tapi ada saksi yang kemudian membuat metodologi penetapan pelaku kan apa? Lihat saja bajunya.
Kalau baju yang sobek di belakang berarti si perempuannya yang nakal. Yusuf lari. Tapi kalau yang sobek depannya berarti Yusuf memperkosa. Ya, itu saya ingat. Iya kan? Iya. Nah, in kana qamisuhu qudda min duburin fasadaqat fakadzabatu min as-sadiqin. Kalau sobek baju belakang Yusuf, maka berarti si perempuannya yang ngajar Yusuf. Berarti dia yang nakalnya. Tapi kalau sobek depannya, berarti Yusuf lagi memperkosa, disobeklah bajunya sama perempuan tadi. Itu pembuktian zaman itu. Dan itu dipakai. Tapi apakah pembuktian itu masih dipakai hari ini? Orang yang pernah baca cerita ini akan main sandiwara dia. Dia sobek sendiri bajunya belakang memperkosa orang. Kan tidak bisa pembuktian itu. Artinya harus ada pembuktian lain. Nah, saya kira Maha Adil Allah ya, Maha Adil Allah. Setiap pengetahuan itu akan muncul pada saat dibutuhkan, termasuk tes DNA itu. Kalau saja tidak ada polemik nasab yang ramai, mungkin DNA tidak akan berkibar seperti sekarang ini. Artinya apa? Bahwa umat harus nerimo ada sarana-sarana yang membuat agamamu tetap terpelihara. Kan seperti itu. Iya. Bayangkan saja hadis Nabi, jutaan jumlahnya orang ngaku Rasul bersabda. Para ulama harus bikin metodologi yang memastikan bahwa omongan ini diterima atau tidak, mulai dari orang yang melaporkannya, terus teksnya, jadi ada matan, teks, rawi dan lain sebagainya lah, ya kan? Kan 3 nanti, rawi, sanad, rawi dan matan ya. Hadis sahih itu apa sih? Rawinya adil semua, sanadnya mutasil bersambung, tidak berilat dan tidak syadz. Nah, ini kan tadinya orang awam tidak mengerti. Tapi itu dibuat para ulama, meskipun nanti ada perbedaan pendapat di sana sini, tetapi ini mempercayakan bahwa hadis Nabi yang sampai ke kita itu terjamin gitu loh, terjamin. Sama juga dengan Quran kan? Quran juga menyebar teks Al-Qur'an di mana-mana, ada yang bil makna. Nah, para ulama kemudian membuat rumusan kaidah-kaidah yang memastikan bahwa yang kau baca itu Quran yang benar. Ya, ukuran apa ini? Benar tidaknya pakai ini. Saya kira ilmu genetika juga bagian dari cara Allah untuk kita mencapai sebuah kebenaran secara ilmiah atau seperti itu. Kalau ini nggak dipakai ya rugi kita. Kita ilmuwan itu kan ada juga yang beriman, ada yang ateis ya. Kita nggak mempersamakan yang ateis ya. Yang beriman itu kan rata-rata berpendapat bahwa Quran itu hukum Allah yang tersurat, sains itu hukum Allah yang tersirat. Kita perlu belajar menggalinya. Itu. DNA itu sudah diciptakan 3,5 miliar tahun yang lalu, sebelum ada kitab suci, sebelum ada ahli nasab sudah ada 3,5 miliar tahun lalu. Kalau kromosom Y ini kan nggak cuma di manusia. Di sapi, ayam, ya kromosom Y-nya beda-beda, tapi kromosom Y lah itu. Itu udah ada 190 juta tahun yang lalu. Jadi hukumnya sudah ditetapkan Allah jauh sebelum manusia ini ada ataupun Quran ada. Quran ada maksudnya Quran dari diturunkan ke bumi ya. Kalau tersimpan di langit saya nggak tahu mulai kapan adanya, tapi diturunkan bumian secara Rasulullah. Jadi hukum alam ini rata-rata mendahului hukum tersurat. Dan itu memang ada di hadisnya itu. Manusia itu adalah makhluk yang produk Tuhan terakhir. Diciptakan hari Jumat setelah asar. Jadi alam sudah ada semua, langit, bulan, bintang, semua, bahkan yang akan dimakan manusia sudah ada semua. Iya. Semua panitia ya manusia. Jadi manusia itu seperti pengantin lah. Jadi pelaminan sudah siap semua, tamu undangan siap menyambut semua, datanglah manusia. Maka semua melayani. Itu pas banget itu. Yeah. Benar. Jadi Tuhan telah menyiapkan hukum alam, menyiapkan termasuk DNA tadi sebelum manusia itu ada. Supaya ketika ada mereka tinggal pakai aja. Supaya dicawes gitu loh. Tapi gimana ya, kan nggak ada manusia sebelum itu ya. Kok ada yang menolak ini? Berarti kan seharusnya lahirnya dulu ya. Itu akan ya gimana ya kalau ranah iman dengan ranah pengetahuan kayak ya. Definisi manusia itu kan kalau ahli fikih nggak ditetapkan, ya kan? Tapi kalau dari definisi ilmu pengetahuan yang dikatakan manusia itu selain kita Homo sapien, Homo Neanderthal, Homo erectus itu sudah manusia. Homo erectus tuh yang kayak seperti itu udah manusia bisa purba lah ya. Enggak, mereka bisa bikin api sudah. Tetapi dia tidak berpikir dong. Berpikir, cuma nggak sekompleks kita itu aja. Karena tuntutan zamannya kan beda. Kita berpikir kompleks karena zamannya sudah ya nggak semua orang bisa bertani lah sekarang. Anggaplah bahwa benar itu adalah manusia purba, istilahnya apapun ya. Kita misalkan manusia purba, manusia lama yang belum seperti kita modelnya. Mungkin di situ ada karomna Bani Adam ya. Sungguh kami telah buat manusia itu, Bani Adam itu sebagai makhluk yang mulia. Kami buat mulia. Ini kan mengindikasikan bahwa ada makhluk sejenis manusia generasi sebelum Adam, tetapi tidak karomna tadi itu. Mungkin begitu ya. Iya. Gitu. Jadi ya itu saya bilang kalau kita dari bicara ilmu biologi ya, yang namanya manusia itu nggak cuma Homo sapiens seperti kita, Homo Neanderthal. Homo Neanderthal itu malah udah mengenal lem, berarti mengenal api, dia berarti mengenal ilmu kimia kan ya. Kalau Homo erectus yang dari itu kan mendiami bumi sekitar 2 jutaan tahunnya, itu malah udah bisa membuat api.
Dan sampai hari ini kita kan nggak lihat ada binatang yang bisa membuat api. Ya kan? Saya ingat ayat di dalam surah Ar-Rum. Walam yasiru fil ardi. Ya Allah, ada ayatnya potongannya itu. Kanu ashadda minkum quwwatan wa atharu ardu akbar mimma amaruha. Okay. Mereka itu kekuatannya lebih dari mereka ini. Dan mereka telah pernah memakmurkan bumi melebihi mereka sekarang ini. Iya. Jadi memang ada makhluk sebelum manusia itu ada yang punya peradaban memang. Walaupun nggak sekompleks sekarang gitu. Ya. Saya kira saya ingin... Kalau bicara seperti itu mungkin nanti Kiai bisa mengundang ahli paleoantropologi gitu. Gitu ya. Mereka juga sedikit belajar genetika gitu, untuk menghitung umur jam molekul sampai jauh di masa lampau. Dan memang saya ingin sekali berbicara dengan semua ahli dan saya pakai Quran saja lah karena saya tahunya cuma Quran aja. Dan siapa tahu dengan Quran yang saya ketahui itu kemudian yang sedikit yang saya ketahui para ahli bisa terus memberikan pendekatan secara ilmiah dan kita bisa sajikan secara komprehensif sehingga bagi yang beriman yang percaya pada Quran semakin kuat imannya, bagi yang belum percaya juga tertarik untuk mengkajinya. Dan setelah mengkaji saya kira afala yakin. Kenapa mereka tidak memikirkan afala yu'minun? Saya yakin bahwa dengan cara seperti ini nanti satu saat para ilmuwan yang jago-jago itu kita akan suguhi 1-2 ayat saja mereka akan terus berjalan sendiri dan akan berkesimpulan aku yakin ini benar. Saya ingin itu sebetulnya. Daripada kita bertengkar dengan yang tidak kan. Makanya saya tidak mau bicara soal NASA berulang-ulang, udah lama, cukup udah selesai kan. Sudah selesai, tinggal percaya dengan mana, percaya dengan yang mana, udah selesai. Kita akan terus bicara seperti ini, dengan pakar-pakar seperti ini, sehingga kita bisa menyajikan ilmu yang mencerahkan buat kita semua. Jangan dihabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Udah selesai, urusan kemarin selesai, tinggal kita ambil sikap. Nah, kita akan melihat juga perilaku manusia. Manusia harus bertanggung jawab dengan perilakunya dan apa yang dilakukannya. Saya kira itu. Saya sangat bergembira bahwa hari ini yang selama ini mungkin teman-teman lihat ngomong di sana sini, saya mau bilang ngobrol dengan saya sekali-kali biar dikiranya nggak kenal, padahal ya kenal banget ya. Ini mungkin sedikit dasar berpikir ya, kalau ilmiah itu kerjanya kerja keraguan. Jadi apa yang kita nyatakan hari ini benar, boleh generasi berikutnya itu meragukan terus mengujinya boleh. Bukan cuma itu, di ilmu hadis juga sama. Oh, gitu. Hadis yang pada satu masa dianggap sahih, datang imam ini didhaifkan. 10 tahun kemudian, sahih lagi. Itu sudah biasa aja. Kita ambil contoh lah. Kita misalnya baca di dalam fikih-fikih Syafi'i, menggunakan hadis-hadis, ketika kita ruku dan sujud, subhanallah wa bihamdi. Ya kan? Penambahan wa bihamdi itu sahih. Udah tahu ulama berikutnya, termasuk Persis. Hasan Bangil itu kan, dia mengutip pendapat para ulama, wa bihamdinya itu lemah. Jadi besok, jangan pakai wa bihamdi. Rabbil Allah, subhanallah azim, dah itu aja. Selesai kan? Itu tahun 70-an. Tapi tahun 2000-an, Syekh Albani mengatakan tambahan wa bihamdi itu sahih. Nah, ini kan kayak orang hal-hal seperti itu biasa aja. Yeah. Tapi buat para ulama, para ilmuwan, itu keindahan. Itu keasikan nanti apa? Kamu jangan tidur deh. Setiap saat siap update. Yes. Siap diperbaharui. Tapi orang-orang seperti saya yang bodoh, enggak, pokoknya aku ini aja deh. Melok wae, percaya wae. Husnudzon. Takut kualat. Nah, itu orang-orang bodoh itu kan saya itu. Makanya saya bilang ya, kalau kita mengajar seseorang, yang kita sampaikan pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Rahman dan Rahim. Kalau kita belajar dilindungi Maha Penyayang dan Maha Pengasih Allah, kita nggak akan takut untuk salah. Betul. Kita nggak sengaja, bukan sengaja mau salah. Tapi manusia itu dalam proses belajarnya, sekali waktu pasti pernah salah. Pasti. Tapi kalau dia tidak berhenti belajar, kebenarannya akan tercapai. Nggak belajar saya udah salah. Iya, nggak belajar pasti salah. Itu aja. Dan lebih salah lagi kalau orang nggak mau belajar lagi. Ada orang bicara seperti ini sikapi dengan a priori kan. Gitu. Jadi saya kira ya itulah ya para pemirsa pada Suka TV dimanapun Anda berada, antara Al-Quran, antara Al-Hadis dengan ilmu pengetahuan tidak akan pernah bertentangan. Jika satu saat kau menemukan satu keterangan Quran Hadis bertentangan, sebenarnya bisa jadi pengetahuanmu yang belum bisa mengawinkan di antara keduanya, atau jangan-jangan memang belum saatnya difahami dengan benar Al-Quran itu. Dulu orang pernah ribut tentang sabda Nabi, apabila ada lalat jatuh di minuman kamu, tenggelamkanlah dia. Rasul mengatakan fa inna fi ahadi janahi da'an wa fil akhari syifaan. Salah satu sayapnya ada obat dan satunya ada penyakit. Dulu orang menolak ini, jorok sekali Muhammad. Tapi hari ini ketika para ilmuwan sudah menemukan bahwa di antara dua sayap itu memang ada kandungan yang berbeda, ada muatan yang berbeda, di mana salah satunya membawa bakteri negatif, yang satunya positif. Orang baru tahu, oh benar omongan Muhammad. Tapi sayang sekali banyak orang yang terlanjur menolak tanpa terlebih dahulu meneliti. Karena akan lebih baik kalau tidak mengerti ya diam saja, nggak usah komentari orang kan begitu yang paling baik. Jangan goblok-goblokin orang lagi apa namanya, lagi meneliti, lagi mengkaji, lagi memberikan pemikiran,
Kalau memang kita ahli ilmu, tanggapi dia dengan ilmu. Kalau kita memang tidak mampu, ya sudah diam saja. Atau lebih baik pura-pura tidak tahu supaya nggak jadi orang menyerang kamu kan gitu ya sebenarnya. Saya kira ada statement terakhir ya antara hubungan Quran dengan genetika, dan saya tetap ingin mengulang-ulang. Apa yakin bahwa kajian tes DNA panjenengan itu sudah bisa dipertanggungjawabkan? Ini kan dipertanggungjawabkan, ini kan menghakimi sekelompok orang yang sudah terlanjur dikenal sebagai dzurriyyah Rasulullah kan. Ilmu biologi itu bukan ditanya, nggak bisa ditanya yakin atau enggak. Nasab mereka tidak terbukti. Itu ya, buktinya tidak ada. Kan pakai pengukuran kan ya. Seperti tadi sudah dihitung dia. Dalam ilmu filsafat itu begini. Seseorang itu kalau mengklaim, dia wajib membuktikan klaimnya. Ternyata mereka tidak, bahkan tanpa riset loh ya, kita bisa menolak. Pertama apa? Bukti pendukung klaim dari sisi genetika nggak pernah diberikan. Bukti klaim dari sisi sejarah lemah. Sejarah itu kan untuk bukti primer. Ya. Nggak ada. Bukti primernya misalnya Ubaidillah itu beneran hidup. Padahal misalnya Raja Balitung aja. Itu tahu kita ibunya siapa. Karena ada catatannya. Ini masa orang yang diklaim imam, ada yang mengklaim sampai mustahid mutlak, catatan primernya tidak ada. Dari dua itu lemah. Jadi kalau di ilmu pengetahuan, bahkan kita bisa menolak nasabnya tanpa riset. Kalau saya kan sederhana aja. Orang yang dianggap sebagai ulama besar di lingkungan satu madhab, apalagi katanya diberi gelar al-muqaddam itu karena selalu dikedepankan, paling depan di lingkungan madhab Syafi'i. Biasanya ulama itu ada di dalam kitab Tabaqat mereka. Ada Tabaqatul Hanabilah. Jadi para ulama dari madhab Hambali dari semua generasi. Karena apa? Para guru akan kenal dengan muridnya. Iya. Murid kenal dengan gurunya. Maka itu akan dicatat. Maka terciptalah kitab Tabaqat yang berisi kumpulan ulama besar di kalangan madhab Hambali. Nah, kalau misalnya Imam Faqih Al-Muqaddam itu sebagai faqih ahli fikih yang muqaddam yang pengarep lah itu kan. Di lingkungan madhab Syafi'i, tentu kita harus menemukannya itu ada dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Kalau beliau berada di abad ke-3, ke-4 misalnya, maka pada kitab yang berikutnya di generasi setelahnya kan ada. Sekarang kita baca kitab Tabaqatus Syafi'iyah misalnya karya As-Subki atau karya As-Suyuti, kita tidak menemukan nama itu. Nah, bagaimana mungkin seorang ulama besar di satu madhab, tapi di buku yang membicarakan tentang sejarah kebesaran madhabnya nama itu tidak ada. Karobisi kita tahu, Al-Buwaiti kita tahu, As-Suyuti kita tahu, An-Nawawi Ad-Dimashqi kita tahu, Ibnu Katsir kita tahu, Syekh Al-Bantani kita tahu. Dan nama-nama mereka ada di kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Karena siapa sih yang tidak bangga punya ulama besar? Madhab mana yang tidak bangga? Ada Al-Ghazali di situ, ada Asy'ari di situ juga termasuk bagian dari fikih Syafi'i kan, walaupun beliau adalah imam dalam Usuluddin. Tapi saya justru mempertanyakan teman-teman, tolong dicarikan barangkali ada kitab Tabaqatus Syafi'iyah yang menyebutkan namanya Ubaidillah atau Faqih Muqaddam dan seterusnya, apalagi yang dikenal banyak karomahnya, walaupun karomah biasanya di Tabaqatus Sufiyah kan, Sufiyah. Saya sampai hari ini belum menemukan satu kitab Tabaqatus Syafi'iyah yang menceritakan tentang mereka. Jadi bisa jadilah namanya manusia kan keterbatasan, tapi untuk lolos dari rekaman para ulama penyusun Tabaqat itu sulit. Karena apa? Antara mereka sering berhubungan. Sering berhubungan, dan ulama dulu itu mencari ilmu nggak seperti kita hari ini. Mereka itu 100 km jalan kaki juga mau. Demi sebuah hadis, demi guru, apapun dilakoni. Nah, maka kemungkinan lolos nama seorang ulama besar di mazhab Syafi'i dari kitab Tabaqatus Syafi'iyah sangat kecil kemungkinannya. Ketika tidak ada kemungkinan memang tidak ada. Kan itu pikiran kita. Maka saya masih tunggu teman-teman, barangkali ada yang menemukan sebagai penguat bahwa beliau adalah ada tokoh-tokoh di Tabaqatus Syafi'iyah yang besar-besar itu yang memang menceritakan tentang generasi ulama tersebut dengan generasinya. Saya kira itu aja. Kalau dari sisi ilmu kita membatalkan itu kan nggak bisa, ini nasab ya kayaknya, kan nggak bisa mutlak, dialektika lah, tesis antitesis sampai angka kompromi sintesis itu ya. Misal saya membatalkan, mereka tetap punya hak asal lawannya itu juga data lawan data. Oh, saya ketemu Al-Hasani yang beda mutasinya cuma 9. Tunjukkan sepupunya yang Hasani mana tesena. Saya punya sepupu dari keturunan Nabi Harun, beda mutasinya juga segini. Oke, kita pakai matematika lagi yang rumit tadi. Nyatanya tidak. Mereka tidak melakukan itu masalahnya. Masa data dilawan narasi ya enggak, bukan tandingnya lah. Data itu ya harus lawan data yang lebih akurat, lebih baik gitu, dan lebih banyak. Juga variasinya lebih